Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya menyampaikan materi terkait akhlak, adab, etika, dan karakter dalam berkehidupan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Revandito Dwi Aryo Priyantono dengan NIM 1020225000133. Sebelum kita lanjut ke materinya, mari kita panjatkan segala rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segalanya kepada kita, entah dari nikmat ataupun lainnya. Mari kita junjung Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi contoh yang baik buat kita semua sebagai umat Islam, yang telah menjadi pedoman buat hidup kita dan mengajarkan banyak hal kebaikan lainnya. Mari kita lanjut ke materi kita, yaitu akhlak, adab, etika, dan karakter dalam berkehidupan. Akhlak berasal dari bahasa Arab yang artinya itu adalah tingkah laku. Akhlak berarti merupakan tingkah laku seseorang dalam bersikap. Akhlak juga mencerminkan bagaimana seseorang berperilaku. Kalau orang yang akhlaknya baik, maka dia akan berperilaku secara baik. Begitupun sebaliknya, jika seseorang berakhlak buruk, maka dia akan berperilaku buruk. Kita sebagai umat Islam, kita telah diajarkan oleh pedoman kita, oleh teladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang dijelaskan dalam Al-Quran dalam surat Al-Qalam ayat keempat. Wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya itu adalah, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dijelaskan juga dalam hadis, yaitu orang mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Dan juga ada hadis yang menjelaskan tentang Nabi Muhammad, yaitu sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Nah, artinya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus mencontoh teladan dan pedoman kita, yaitu Nabi Muhammad. Kita harus meniru perilakunya, akhlaknya yang mulia. Kita harus bersikap baik, kita harus menjaga sikap kita berakhlak mulia, karena Nabi besar Muhammad SAW mengajarkan umatnya untuk berperilaku dan berakhlak baik. Tidak dianjurkan untuk kita semua memiliki akhlak yang buruk, karena itu sangat-sangat tidak mencerminkan Islam. Adab adalah sopan santun atau tata krama seseorang dalam berbicara, berkunjung, ataupun bersosialisasi. Adab itu sangat penting diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Adab yang baik maka akan menghasilkan karakter diri yang baik juga. Karena ketika kita sedang berkunjung ke rumah seseorang, adab yang baik adalah kita mengetuk pintunya, memberi salam, dan menunggu diizinkan untuk masuk, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran yang bunyi itu, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghairan buyutikum hatta tastanisu wa tusalimu ala ahliha dzalikum khairun lakum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Dijelaskan juga dalam hadis yang berbunyi, sesungguhnya perkara yang lebih berat di timbangan amal bagi seorang mukmin adalah akhlak yang baik, dan Allah tidak menyukai orang yang berbicara keji dan kotor. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2002. Adab itu bukan cuman
ketika kita bertamu ke rumah teman kita atau ke rumah seseorang, tapi adab juga bisa ketika kita sedang berkomunikasi kepada seseorang atau kepada teman kita atau guru kita. Kita harus menerapkan adab yang baik, menjaga tutur kata kita, berbicara yang sopan-sopan, dan jangan mencaci atau memaki. Etika adalah kebiasaan kita ketika kita sedang menjalani hari-hari kita, seperti ketika kita sedang minum, sedang makan, atau sedang main. Etika kita itu kayak gimana? Ketika kita sedang makan, etika yang baik adalah menggunakan tangan kanan, membaca doa, dan tidak mengecap saat makan. Etika yang baik saat minum itu adalah duduk, tidak berdiri, dan membaca bismillah. Nah, etika ini juga penting diterapkan dalam kehidupan kita karena menjaga nilai pribadi kita atau nilai baik buat diri kita. Karena etika yang baik maka akan menghasilkan karakter yang baik juga nantinya. Karakter adalah bentuk diri kita terhadap diri kita sendiri. Maksudnya itu adalah ketika kita mempunyai karakter yang baik, maka kita akan dipandang orang baik dan tidak dipandang buruk. Karakter juga melibatkan tentang perilaku kita, cara bicara kita, etika kita, adab kita yang kita terapkan dalam karakter diri kita. Membangun karakter yang baik itu penting buat diri kita sendiri, karena nantinya akan mendatangkan hal-hal baik di kemudian harinya ketika kita memiliki karakter yang baik. Ketika kita dicaci maki oleh orang atau dihina oleh orang, kita tidak perlu membalasnya. Kita cukup berlapang dada memaafkan orang yang memaki kita, karena menerapkan karakter yang baik dalam kehidupan itu sangat banyak manfaatnya. Nah, mengapa dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, yaitu akhlak, adab, etika, dan karakter dalam berkehidupan itu penting untuk diterapkan? Karena memang ketika kita mempunyai karakter yang baik, maka kita juga akan didatangkan oleh hal-hal yang baik. Sebagaimana pedoman Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad, juga selalu berkarakter baik. Nantinya juga karakter itu kedepannya itu akan dinilai oleh orang ketika semisalnya kalian mau kerja atau apa, ketika kalian memiliki karakter yang baik, etika yang baik, akhlak yang baik, adab yang baik, itu akan menjadi nilai tambah untuk kita sendiri nantinya. Nah, jadi dalam berkehidupan menerapkan karakter itu sangatlah wajib. Menerapkan karakter yang baik itu sangatlah wajib buat kita yang hidup di dunia ini, dimana kita itu hidup berdampingan dengan orang lain, bermasyarakat, sehingga kita harus memiliki karakter yang baik. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada kekurangan tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.